Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Baik. Pasti baik kan? Selamat datang di ibadah online pemuda hari ini. Wah, bersyukur banget teman-teman, kita udah masuk di akhir tahun. Puji Tuhan banget kita masih dikasih kesehatan, dikasih perlindungan dari Tuhan. Walau kita masih ibadah di rumah aja, gak menghilangkan rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil tetap berdiri, kita mau angkat lagu pujian, Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita akan membuka hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Aku akan bacain buat teman-teman semuanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkali-kali Tuhan ingatkan kita untuk saling mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan dan diri kita sendiri. Jangan menaruh dendam kepada teman kita, saudara kita. Maafkan kesalahan seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih yang memaafkan, kasih yang murah hati, kasih yang sabar. Kita mau serahkan kepada Tuhan semua perjalanan hidup kita, mengikuti dan mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya
ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Aku mau undang teman-teman semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita angkat lagu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan daripada pemuda remaja GKJ Ebenezer. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama berkumpul beribadah. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil daripada Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Namun sebelum itu kita sama-sama masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kembali kami boleh sama-sama berkumpul beribadah. Tuhan berkatilah rangkaian ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Siapkan hati kami, sehingga kami juga boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami diberikan pertolongan untuk boleh menghidupi firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama akan membaca dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku telah dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, teks yang kita baca pada pagi hari ini adalah teks yang boleh dikatakan unik. Mengapa unik? Karena teks ini merupakan satu-satunya catatan Alkitab tentang kehidupan Yesus antara masa bayi sampai dia memulai pelayanannya. Tanpa teks ini kita tidak akan mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan Yesus ketika ia remaja. Ketika Lukas di dalam bimbingan Roh Kudus memutuskan untuk menuliskan kisah ini, dia pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini dapat kita lihat setidaknya di dalam 2 hal. Yang pertama dari sisi konteks dan yang kedua dari sisi inti cerita. Dari sisi konteks, Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus mengalami pertumbuhan sama seperti anak-anak pada umumnya. Kita bisa baca dikatakan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya dan seterusnya. Atau di ayat yang sebelumnya yang kita tidak baca ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Maka dikatakan Yesus bertumbuh sama seperti anak-anak pada umumnya. Dari sisi inti cerita yang kedua, Lukas ingin menegaskan identitas Yesus yang adalah identitas ganda, yaitu anak Yusuf dan anak Allah. Di dalam ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43, Lukas ingin menggambarkan bahwa keluarga daripada Yesus adalah keluarga yang saleh. Lukas memberikan beberapa petunjuk kepada para pembacanya untuk melihat bahwa orang tua Yesus adalah orang-orang yang saleh. Mereka dikatakan menyunat Yesus tepat pada waktunya. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-21. Dan dikatakan juga mereka menyerahkan Yesus ke bait Allah untuk proses pentahiran. Ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Mereka juga secara rutin menghadiri hari raya Paskah. Maka dikatakan di dalam ayat 41, tiap-tiap tahun. Untuk memperingati satu peristiwa yang terjadi di Keluaran pasal yang ke-12. Dikatakan juga Maria mengikuti Paskah. Walaupun sebenarnya tidak ada satu keharusan bagi perempuan untuk mengikuti Paskah di Yerusalem. Mereka sudah mengajak Yesus menghadiri perayaan Paskah juga pada usia 12 tahun. Walaupun sebenarnya menurut tradisi daripada waktu itu anak-anak 12 tahun hanya perlu diajarkan tentang makna hari raya dan baru pada usia 13 tahun mereka ikut di dalam perayaan. Mereka juga mengikuti seluruh rangkaian perayaan Paskah yang memakan waktu kurang lebih 7 hari.
Padahal saat itu mungkin hanya diwajibkan kurang lebih hanya sekitar 2 hari saja. Nah teman-teman, setelah penceritaan dilakukan oleh Lukas, maka mulai ayat yang ke-43 ada timbul satu masalah. Ada timbul satu problem. Problem apa itu? Dikatakan setelah mereka mengikuti perayaan Paskah, ada terjadi masalah. Yaitu orang tua Yesus tidak menyadari bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Di ayat ini ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan oleh Alkitab LAI kita. Yaitu kata pais. Pais. Kata ini seharusnya diterjemahkan sebagai anak laki-laki. Atau bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. The boy Jesus. Kata ini merupakan kata yang penting sekali. Tetapi karena Lukas ingin menunjukkan pertumbuhan Yesus dari bayi menjadi anak kecil sampai menjadi anak laki-laki, yaitu pais. Dari brephos, yaitu bayi, pasal 2 ayat yang ke-16. Menjadi paidion, anak kecil, pada pasal 2 ayat 40. Sampai menjadi pais, anak laki-laki, di dalam pasal 2 ayat yang ke-43. Nah masalah ini baru diketahui oleh orang tua Yesus setelah 1 hari mereka berjalan pulang. Bagi orang modern seperti kita saat ini, mungkin kisah ini sekilas tampak sangat janggal sekali. Bagaimanapun jika kita mengetahui kebiasaan pada waktu itu, maka kita bisa memahami mengapa masalah ini bisa terjadi. Waktu itu orang-orang yang berziarah ke Yerusalem punya satu kebiasaan pergi di dalam rombongan besar. Mereka tidak pergi sendiri-sendiri, mereka pergi di dalam rombongan yang begitu banyaknya. Selain karena pertimbangan domisili yang sama, alasan utama mereka berpergian secara kelompok adalah berjaga-jaga dari serangan para penyamun yang memang sering mengintai di daerah sekitar pegunungan. Nah karena mereka pergi dalam rombongan besar, maka perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem dan sebaliknya membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Nah dalam rombongan besar ini anak-anak biasanya bersama dengan anak-anak lain. Mungkin untuk bermain, untuk bercerita dan sebagainya. Pada waktu sore hari sudah tiba, maka mereka harus berkumpul dengan orang tua mereka masing-masing. Mungkin disinilah Yusuf dan Maria mula-mula berpikir bahwa ya mungkin Yesus sedang bersama-sama dengan keluarga, dengan rekan-rekan, kerabat mereka, saudara-saudara mereka yang lain. Singkat cerita, akhirnya orang tua Yesus berhasil menemukan dia setelah 3 hari. Setelah 3 hari pencarian tidak bertemu, akhirnya orang tua Yesus menemukan. Beberapa penafsir mungkin berpendapat bahwa 3 hari di sini dijelaskan lamanya bahwa orang tua Yesus mencari-cari dia di Yerusalem dan terhitung sejak kepulangan mereka ke Yerusalem. Jadi misalnya kurang lebih seperti ini. 1 hari perjalanan pulang mereka menuju ke Nazaret. Lalu setelah menyadari, lalu 1 hari perjalanan balik ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Itu hari yang kedua. Dan ditambah lagi 1 hari mencari Yesus di Yerusalem sendiri. Jadi kurang lebih 3 hari. Maka pada waktu mereka menemukan Yesus, dikatakan dia sedang berperilaku seperti seorang murid. Berperilaku seperti seorang murid. Apa yang Yesus lakukan? Yang dilakukan Yesus, dia sedang duduk, dia mendengar, lalu dia juga dikatakan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Sebuah tindakan ini merupakan pola belajar para pengikut rabi pada waktu itu. Jika kita membandingkan apa yang dilakukan Yesus di sini dengan apa yang dia lakukan di kemudian hari, kita dapat melihat satu ironi yang sangat jelas. Apa itu? Ketika Yesus di dalam posisi murid, tetapi di kemudian hari dia memberikan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh para pemuka agama. Ini bisa dilihat di dalam pasal yang ke-20 ayat 4 sampai ayat ke-7. Ataupun sebaliknya memberikan jawaban. Yesus memberikan jawab yang tidak dapat dibantah oleh para guru-guru Taurat juga. Kita bisa baca itu di dalam pasal 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Teman-teman, walaupun Yesus adalah seorang murid,
Namun dia bukanlah murid yang sembarangan. Para alim ulama, begitu demikian dicatat oleh LAI. Sebenarnya alim ulama di sini dimaksud adalah guru-guru Taurat, ahli-ahli Taurat. Para alim ulama pun sangat heran terhadap dia. Kata sangat heran di dalam bahasa aslinya. Saya minta kita perhatikan baik-baik. Kata sangat heran di dalam bahasa aslinya merupakan kata yang menggambarkan kualitas keheranan yang luar biasa. Ini adalah dikatakan eksistemi. Kualitas keheranan yang luar biasa. Dalam tulisan Lukas kata ini biasa dipakai untuk respon orang terhadap suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Misalkan orang mati dibangkitkan di pasal 8 ayat 56. Memakai kata ini, eksistemi. Lalu misalnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 7 yang dituliskan oleh Lukas juga. Ayat 7, ayat 12 dikatakan orang berbicara di dalam bahasa lain tanpa belajar. Eksistemi. Lalu juga orang mengadakan berbagai mujizat. Kisah Rasul 8 ayat 13. Eksistemi. Dan sebagainya dan sebagainya. Objek keheranan mereka adalah kecerdasan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus. Terjemahan kecerdasan di dalam LAI sebenarnya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena lebih mengarahkan kepada kemampuan secara intelektual atau IQ. Padahal kata asli daripada kecerdasan di sini seringkali dipakai di dalam arti pemahaman. Jadi mungkin saya baca seperti ini. Ayat yang ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan pemahamannya. Akan pemahamannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Oleh sebab itu bahasa Inggris lebih tepat dikatakan diterjemahkan sebagai understanding, pemahaman. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus menunjukkan bahwa dia sangat menguasai kitab suci. Kalau sampai guru-guru agama, sampai ahli Taurat dibuat sangat heran, berarti jawaban Yesus benar-benar luar biasa. Saya mungkin tanya kepada kita. Hai pemuda, remaja daripada GKJ Ebenezer. Sampai sejauh mana kita mengenal Kristus, kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal Alkitab yang kita baca. Bukankah seharusnya apalagi kita yang dibesarkan di dalam iman Kristen, di dalam pengertian dan pengenalan akan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kita pun harusnya memiliki pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan kita. Karena itu saya mengajak semua pemuda remaja, mari kita bukan hanya datang beribadah seperti suatu rutinitas. Tapi kita sungguh-sungguh menuntut diri kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Apa yang kita percaya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena dengan mengerti, dengan memahami, kita boleh menghadapi dunia yang semakin sulit ini. Mari kita lanjutkan kembali. Singkat cerita ketika orang tua yaitu Yusuf dan Maria menemukan Yesus, maka dikatakan mereka menegur Yesus, mereka menegur dia. Hal ini terlihat dari satu kalimat yang berkata, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Kalimat ini merupakan suatu ungkapan umum yang terjadi di dalam masyarakat Yahudi untuk menyampaikan teguran atau kekesalan. Misalnya teman-teman bisa baca dari Kejadian pasal 20 ayat 9. Pasal yang ke-12 ayat 18. Misalnya juga di dalam Keluaran 14 ayat 11. Bilangan 23 ayat 11. Hakim-hakim 15 ayat 11 dan seterusnya. Mereka lalu mengutarakan kecemasan mereka kepada Yesus. Kata cemas di dalam perjanjian baru hanya dipakai oleh Lukas. Mereka mengutarakan itu. Karena makna dari kata ini bukan cuma sekedar cemas. Tetapi juga disertai rasa sakit atau kehilangan yang luar biasa. Kita mungkin gak pernah merasa kenapa? Karena kita belum jadi orang tua. Tapi kalau kita sudah pernah jadi orang tua, anak itu kalau hilang, wah itu seperti separuh jiwanya hilang. Saya pernah hilang karena itu saya mengerti karena diceritakan oleh orang tua gitu ya. Mama saya bilang, wah waktu kamu hilang nih Lex, mama udah benar-benar gak tahu lagi kemana.
seperti kehilangan jiwa. Kita nggak pernah merasa kenapa? Karena kita belum punya anak. Atau yang kedua, kita tidak merasa. Kenapa? Karena orang hilang memang tidak pernah merasa dirinya hilang. Apalagi dia anak-anak. Kalau kita orang dewasa hilang kita lebih mengerti gitu ya. Tapi kalau anak-anak hilang, anak-anak yang hilang nggak pernah tahu dirinya hilang. Saya waktu ditemukan, hei kemana kamu? Kok di sini? Saya cuma bilang, memang dari tadi di sini aja. Gak kemana-mana. Memang di sini aja. Jadi ya, wah itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, itulah yang dirasakan oleh Yesus. Itulah yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf. Teman-teman, bagaimana respon daripada Yesus? Apa jawaban Yesus ketika Yesus melihat, mendengar kecemasan daripada Yusuf dan Maria saat itu ketika menemukan Yesus? Saudara, kalau anak-anak ditemukan harusnya, aduh mama, papa, sorry ya, maaf ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, tapi jawaban Yesus sangat berbeda. Dan boleh dikatakan jawaban Yesus sebenarnya menimbulkan masalah yang baru lagi. Jadi sudah satu masalah, Yesus hilang, lalu ditemukan, masalah selesai. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus ditanyakan, mengapa kamu melakukan hal seperti ini kepada kami? Kepada Bapamu dan aku. Maka jawaban Yesus menimbulkan masalah baru lagi. Kita lihat sama-sama, ini sangat menarik. Jawaban yang diberikan Yesus sekilas menampilkan sosok Yesus yang terlihat sebagai seorang anak yang kasar, yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Yesus memakai sebuah pertanyaan retoris yang bersifat menegaskan bahwa mereka seharusnya tahu bahwa Yesus harus berada di rumah Bapaknya. Karena itu, ketika Yesus sedang berada di dalam bait Allah, Yesus mengatakan, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku memang seharusnya ada di rumah Bapakku? Kata harus di sini, bahasa aslinya they. Kata harus di dalam Injil Lukas muncul berkali-kali dan harus dipahami sebagai satu keharusan secara teologis dalam konteks misi Yesus di dunia ini. Maka Yesus dari sejak umur 12, dia sangat mengerti bahwa dia harus di rumah Bapaknya. Karena dia jelas apa misi dia di tengah-tengah dunia ini. Apa tujuan dia di tengah-tengah dunia ini. Mengapa dia harus berada di dalam bait Allah. Saudara, anak-anak U12 tahun kalau mengerti ini artinya dia punya satu kesadaran yang luar biasa. Tidak banyak orang dewasa bahkan kita sadar mengapa saya ada di dunia ini. Kita yang pemuda remaja, betul gak kita punya kesadaran seperti anak 12 tahun ini. Dia tahu, dia sadar betul-betul sesadar-sadarnya mengapa dia ada di dunia ini. Mengapa? Itulah Yesus. Kata they menunjukkan keharusan secara teologis dalam konteks misi Yesus di dunia ini. Artinya apapun yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia merupakan satu keharusan jika dilihat dari kacamata rencana penebusan Allah. Yesus selalu melakukan segala sesuatu dalam satu bingkai besar, dalam satu gambaran, lukisan besar, yaitu rencana penebusan Allah terhadap dunia ini. Inilah Yesus. Maka jawaban Yesus di ayat 49 menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar anak Yusuf. Bukan sekedar anak Yusuf. Maka Maria di sini memakai kata Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Bapakmu maksudnya Yusuf, ayahmu, dan aku mencari engkau dengan cemas. Tetapi Yesus menunjukkan dia bukan hanya sekedar anak bapaknya dalam arti di dunia ini yaitu Yusuf. Tapi Yesus juga adalah anak Allah. Anak bapaknya yang di sorga. Allah adalah bapaknya. Karena itu ia harus berada di dalam rumah bapaknya. Jika Yesus memang adalah anak Allah, seharusnya Yusuf dan Maria sudah tahu bahwa sebagai anak Allah, Yesus sangat wajar bila berada di dalam rumah Allah.
Tetapi saudara-saudara, ternyata jawaban ini tidak dapat dimengerti oleh Yusuf dan Maria. Bukan berarti mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak dapat menangkap perkataan di dalam ayat yang ke-49 ini. Bahwa sebagai anak Allah, Yesus harus berada di dalam rumah Bapaknya. Memang menimbulkan satu kesulitan tersendiri. Mengapa? Karena perjanjian lama Allah digambarkan sebagai Bapa adalah satu kebiasaan yang hampir tidak pernah dilakukan. Maka Yesus mulai dari ayat ini memperkenalkan bahwa Allah dipanggil sebagai Bapa. Karena kita juga diajarkan doa Bapa kami. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar Allah. Dia ingin berelasi, dia ingin dekat dengan kita. Maka begitu intim dan dekatnya, maka kita bisa memanggilnya Bapa. Maka tidak heran Maria dan Yusuf tidak mengerti maksudnya. Mereka heran, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Karena konsep Allah yang adalah Bapa itu begitu jarang. Belum terlalu diperdengarkan dan didengungkan. Tapi mulai dari ayat ini kita akan melihat bahwa Yesus selalu akan mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa kita. Maka saudara-saudara, yang terjadi kemudian adalah ketika timbul masalah karena jawaban Yesus. Tetapi ayat ini puji Tuhan tidak berhenti sampai sini. Karena ternyata ada resolusinya. Gambaran tentang Yesus sebagai anak yang kasar dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya yang tersirat di dalam jawaban Yesus di ayat ke-49 akhirnya sirna. Sekalipun Yesus sadar bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Namun dikatakan dia bersedia pulang bersama dengan mereka. Bukan hanya itu, dia juga tetap berada di dalam asuhan mereka. Sebenarnya terjemahan asuhan juga tampak kurang tegas. Mengapa? Karena kata aslinya sebenarnya berarti ketundukan. Ya, ketundukan. Saya akan coba bacakan mungkin dengan versi saya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam ketundukannya terhadap mereka. Ketundukan Yesus terhadap kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, ketundukan Yesus semakin dipertegas melalui bentuk tense imperfect. Ya, tense imperfect pada kata berada. Tense ini menyiratkan bahwa Yesus pada masa lampau terus menerus berada di dalam ketundukannya kepada orang tuanya. Dia bukan hanya menurut ketika diajak pulang ke Nazaret, tetapi dia terus menerus menuruti mereka. Sampai akhirnya dia menjadi dewasa dan memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama berpikir. Mungkin kita sering sekali waktu kecil tunduk, taat kepada orang tua kita. Tapi bagaimana dengan kita saat ini, remaja dan pemuda? Apakah kita tetap menunjukkan ketundukan kita, ketaatan kita kepada orang tua kita? Saudara, Yesus dikatakan meskipun dia statusnya adalah anak Allah, dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap berada di dalam ketundukannya kepada Yusuf dan Maria. Saya ajak kita juga sama-sama melakukan, meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang tunduk, yang bersedia taat, yang bersedia melepaskan seluruh hak istimewanya sebagai anak Allah dan menjalankan hidupnya di dunia ini di dalam ketundukannya terhadap orang tuanya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus menimbulkan satu kesan yang mendalam bagi Maria. Saya mau ajak kita sama-sama memikirkan bagian ini sedikit lebih mendalam. Dikatakan Maria menyimpan hal-hal itu di dalam hatinya. Menyimpan hal-hal itu di dalam hatinya. Kata Yunani daripada menyimpan adalah diatereo. Diatereo. Dan diatereo ini hanya muncul 2 kali saja di dalam perjanjian baru. Dan bukan hanya 2 kali dalam perjanjian baru. Tetapi juga hanya dipakai di dalam tulisan Lukas.
Kata ini lebih bermakna memelihara. Memelihara daripada menyimpan. Tense imperfect yang dipakai menunjukkan bahwa Maria pada masa lampau terus menerus memelihara hal-hal itu. Bentuk jamak hal-hal itu. Jadi bukan cuma satu hal tapi lebih dari satu hal. Juga menyiratkan bahwa Maria bukan hanya heran dengan tindakan Yesus. Di ayat yang ke-51. Tetapi juga di ayat yang ke-46 sampai ke-49. Tindakan Maria di sini sama dengan tindakannya di pasal 2 ayat 19. Ketika para gembala menceritakan segala keajaiban yang mereka dengar dari malaikat. Jadi mungkin terjemahannya saya akan buat seperti ini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka, maksudnya Yesus, ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dalam ketundukan terhadap mereka. Dan ibunya memelihara semua perkara itu. Semua perkara. Artinya lebih dari satu perkara di dalam hatinya. Maka diatereo artinya memelihara atau menyimpannya untuk direnungkan. Saudara, waktu engkau menghadapi begitu banyak kesulitan. Waktu seorang ibu yang namanya Maria ini menghadapi kesulitan. Ketika mendengar jawaban anaknya. Saudara, Maria tidak serta-merta langsung marah, langsung bereaksi. Tidak. Kita tidak pernah dipanggil untuk bereaksi, saudara. Tapi kita dipanggil untuk berespon. Dan respon Maria menunjukkan betapa pribadi ini adalah pribadi yang sabar. Pribadi ini adalah pribadi yang terus-menerus mengaitkan segala sesuatunya di dalam perspektif kerajaan Allah yang luas. Meskipun pada saat itu dia tidak mengerti. Dikatakan Maria bukan hanya menyimpan, tapi dia merenungkan, memelihara itu dan terus merenungkan. Apa maksudnya? Meskipun aku hari ini gak ngerti, aku tidak tahu anakku yang kulahirkan ini, meskipun memang bukan anak biologis. Tapi ketika dia menjawab hal-hal yang aku tidak mengerti, dia tidak marah. Tapi dia simpan semua perkara itu dalam hatinya. Bukan sedih, tapi dia pengen, Tuhan, apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Aku saat ini belum mengerti, belum paham. Tapi aku mau menyimpannya dan aku mau merenungkannya. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Seberapa banyak ketika kita mendengar firman Tuhan kita tidak mengerti. Lalu kita berusaha terus menerus merenungkan, memikirkannya, menyimpannya, memeliharanya. Dan meminta Tuhan, nyatakan itu. Banyak hal yang kita bisa pelajari daripada Maria. Tapi salah satunya pada bagian ini dikatakan dia menyimpan segala perkara itu. Dia memeliharanya. Dia mau terus memikirkan meskipun dia tidak mengerti. Dan saya ajak kita semua melakukan hal yang sama. Ketika berjumpa dengan hal-hal yang sulit, kita tetap mau memelihara, merenungkan. Meskipun kita saat itu mungkin belum mengerti. Saudara, Lukas selanjutnya memberitahu kita bahwa Yesus juga mengalami pertumbuhan seperti anak pada umumnya. Berdasarkan konteksnya, Lukas ingin menonjolkan kelebihan Yesus dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat pertumbuhan Yohanes dicatat hanya satu kali. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-80. Saya akan bacakan ya. Pertumbuhan Yohanes dicatat di dalam pasal yang 1 ayat yang ke-80. Adapun anak itu, maksudnya Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Hanya dicatat satu kali saja. Tetapi Yesus dicatat dua kali. Di ayat yang ke-40 pasal 2 dan ayat yang ke-52 ayat pasal 2. Pertumbuhan Yohanes hanya mencakup fisik dan roh. Sedangkan Yesus mencakup fisik, hikmat, dan perkenanan Allah maupun manusia. Saudara, ketika Yesus bertumbuh di dalam perkenanan Allah dan manusia, maka seharusnya kita juga mencontoh pribadi Kristus yang mau terus memperkenan Allah. Dan ketika kita memperkenan Allah, di sana hidup kita juga memperkenan manusia. Saya ajak kita sama-sama, pemuda, remaja, GKJ Ebenezer. Mari,
Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan, kita menyimpannya. Dan ketika kita menyimpan dan memikirkannya, maukah kita minta, Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku pertolongan untuk memperkenan hati Tuhan. Melalui tutur kata, melalui pola pikir, melalui apapun yang aku lakukan. Sehingga melalui tindakanku yang memperkenan Allah. Di sana Tuhan berkenan menolong. Melalui hal itu juga boleh memperkenan manusia. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kita. Menolong kita. Menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar dari dua orang tokoh. Baik dari Maria maupun dari Yesus Kristus sendiri. Yang sudah menunjukkan teladan sedemikian rupa. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi hal-hal yang tidak dimengerti. Alkitab mencatat Maria menyimpan, memikirkan hal itu dalam hatinya. Merenungkannya. Tuhan, kami juga mau belajar berbijaksana. Seperti apa yang dilakukan Maria. Tapi kami juga mau lebih lagi belajar seperti Yesus Kristus. Yang meskipun sebagai anak Allah, yang mengenakan manusia di tengah-tengah dunia ini. Namun tidak mempertahankan hak istimewa. Tetapi tetap menunjukkan ketaatan, ketundukannya. Total submissive kepada kedua orang tuanya. Tolong kami Tuhan, remaja-remaja, pemuda-pemuda GKJ Ebenezer. Kami pun mau belajar tunduk, mau belajar taat. Meskipun untuk tunduk dan taat, kami punya kesulitan terkadang. Kami kurang rendah hati, kami kurang mau mendengar. Kami merasa kami lebih pintar, kami lebih bijaksana. Tapi tolong kami ya Tuhan. Ketika mungkin kami lebih bijaksana, di sana kami juga boleh mengingat bahwa bijaksana yang tertinggi adalah ketika kami belajar menundukkan seluruh bijaksana kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Beri kekuatan bagi kami menghidupi firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, remaja pemuda GKJ Ebenezer, supaya melalui hidup mereka menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan persembahan, dan persembahan terambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan pujian-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Persembahan dapat dikumpulkan dan dikirimkan ke rekening gereja yang ada di bawah ini.
sambil mengangkat lagu pujian Matahari yang Bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung, Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di sorga, yang tidak pernah membiarkan kami umat-Mu sendiri, kami pada hari ini telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, dan mengadakan keseimbangan, sehingga yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memampukan kami umat-Mu untuk beribadah kepada-Mu di sini. Di tengah kesibukan kami masing-masing, kami sudah dapat mendengar firman-Mu, mendapat sapaan dari-Mu. Berkati juga jalannya ibadah pemuda remaja selanjutnya, baik kualitas dan kuantitas jemaat Tuhan tingkatkan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan persekutuan pemuda remaja di dalam Engkau, juga keeratan hubungan kami antar satu sama lain, solidaritas kami Tuhan berkati, sehingga dapat saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Ingatlah juga pergumulan kami ya Tuhan, di tengah badai hidup kami masing-masing. Hanya Tuhan yang dapat mengerti dan menolong kami, satu-satunya jalan keluar kami, baik yang sedang mencari atau menjalani studi, pekerjaan, hubungan bersama pasangan hidup. Bagi kami yang sedang menderita sakit penyakit dan masalah-masalah lainnya yang tidak dapat kami sebutkan secara sempurna di hidup kami ini, Tuhan sertai, kuatkan, dan topang kami menghadapi dan melewati itu semua. Juga berkati Komisi Pemuda dan Komisi Remaja agar bisa melaksanakan semua program kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengurus dan jemaat mudanya Tuhan pimpin di dalam hidup mereka masing-masing agar tidak tersesat dan tidak mudah tergoda. Berkati gereja kami, baik Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adel beserta keluarga mereka, majelis, pelayan, dan jemaat. Juga program kerja gereja agar mampu menumbuhkan kami masing-masing menjadi anak-anak Tuhan yang setia, baik, dan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan bisa menjadi kitab-Mu yang berjalan di tengah dunia ini. Berkati juga bangsa negara Indonesia, baik presiden dan jajarannya, agar diberi takut akan Tuhan dan membuat segala keputusan demi kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berkati juga keadaan politik perekonomian Indonesia di tengah wabah pandemi, agar dapat
dimakmurkan dan diberi kesejahteraan pada saat ini dan bahkan sampai setelah wabah pandemi berlalu. Tuhan topang negara ini dengan tangan-Mu yang teracung ya Bapa. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Hari ini kita belajar banyak banget ya teman-teman, yaitu untuk rendah hati dan sabar terhadap sesama dan kepada Tuhan. Sama seperti Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dan selalu memelihara kita selamanya. Untuk menutup ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk kita angkat lagu pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Bukti anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.